kegiatan dari sektor. Yang pertama adalah besok pada tanggal 26 Mei 2022 hari Kamis, GKI Residen Sudirman akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah dilaksanakan baik onsite maupun online. Mari Bapak Ibu kita hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 26 Mei 2022. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk ibadah hari Minggu, ibadah secara onsite, Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan ibadah secara onsite di gedung gereja di GKI Residen Sudirman dengan cara mendaftar melalui tiket.gkiresud.org. Daftar sekarang tanpa pilih kursi Bapak Ibu Saudara, dan kuota yang disediakan adalah 300 kursi. Untuk kegiatan sektor 5, saat teduh bersama dilaksanakan setiap hari melalui Zoom pada jam 05.30 WIB. Kemudian setelah saat teduh bersama, kita lanjutkan dengan baca Alkitab setiap hari juga melalui Zoom pada jam 05.45 WIB. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita beribadah bersama sektor 5 dan beribadah bersama GKI Residen Sudirman. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Malam hari ini kita bertemu secara virtual. Bersyukur untuk Kak Tike yang sudah bersama-sama dengan kita. Mari kita awali kebaktian doa malam hari ini dengan memuji Tuhan. Tuhan memanggilmu dari NKB 126. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami bersyukur untuk kasih Tuhan bagi setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami masih berkesempatan untuk bertemu secara virtual, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir dan menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang belum bisa bergabung, kiranya Tuhan juga melawat mereka. Bapa, kami juga mohon Tuhan berkati peralatan yang akan kami pakai, HP, laptop, maupun jaringan internet. Tuhan berkati agar kebaktian doa malam hari ini boleh berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Setelah itu saya akan menceritakan sesuatu malam hari ini. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Berganti
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, keluarga besar Sektor 5 yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan malam ini saya ingin bercerita tentang saat teduh di Sektor 5. Kira-kira 6 bulan yang lalu kami kelompok Bapak Ibu di Sektor 5 melakukan live group. Itu adalah program dari gereja yang kami lakukan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan dari awal kelompok ini melakukan live group, maka ada ide bagaimana kalau kelompok ini juga setiap pagi melakukan saat teduh bersama. Kemudian dari saat teduh bersama, ada ide lagi bagaimana kalau kita membaca Alkitab bersama setiap hari satu pasal. Kita mulai dari Perjanjian Baru. Bapak Ibu, kembali kepada saat teduh. Saat teduh yang kami lakukan didasari dari firman Tuhan, saat teduh 4B dari gereja GKI Resut. Tapi karena ketua sektor kami ini pintar gitu ya soal IT, jadi saat teduh itu dibuatlah pujian sebelum kita mulai, ada pujian. Kemudian juga kami bersembilan itu berbagi tugas, jadi ada yang baca firman-Nya, ada yang bacakan renungannya, begitu. Karena saat teduh itu kita lakukan pagi sebelum kita beraktivitas, jadi dampaknya untuk hidup, terutama karena di sini saya yang bercerita, jadi saya yang merasakan, saya mengalami begitu, luar biasa dampaknya. Saya betul-betul merasakan dampak dari saat teduh itu. Karena di saat teduh kita memuji Tuhan, berdoa, merenungkan, membaca firman-Nya. Jadi dalam firman itu yang kita baca, kita renungkan, itu ada mengandung anjuran, kadang juga teguran untuk kita gitu, peringatan, kemudian juga himbauan, ada banyak, temanya bagus-bagus. Jadi kita bisa dari firman itu kita jadikan tuntunan dalam hidup keseharian, seperti itu. Apakah pergumulan hidup dan masalah tidak muncul Bapak Ibu? Ada, pasti. Cuma saya merasakan, saya pribadi gitu ya, ketika hati dan pikiran kita sudah diisi atau sudah dilandasi dengan firman, pagi hari sebelum kita beraktivitas, kita baca, kita renungkan, maka kita menyikapi pergumulan hidup dan masalah yang timbul itu berbeda gitu. Pasti berbeda kita. Karena kita sudah didahului dengan firman yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Seperti itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu saya rindu. Mari Bapak Ibu luangkan waktu untuk Tuhan setiap hari. Selama Bapak Ibu bisa. Mari, karena dampaknya sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya ceritakan. Saya sangat rindu Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu untuk satu andalan kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan untuk menyiapkan hati kita menerima sabdanya. Sebelum Kak Tike menyampaikan kebenaran firman-Nya, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku.
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini hati kami siap untuk menyambut benih firman-Mu. Tolonglah kami urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap ayat demi ayat yang kami baca, kata demi kata yang kami dengar, sehingga kami dapat bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati supaya setiap benih firman yang disampaikan boleh membawa kehidupan rekan-rekan di sektor 5 untuk terus memahami bagaimana menjadi kehidupan Kristen yang setia mengikuti jejak-Mu di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik kita pada malam hari ini adalah mengikuti jejaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60, begini bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, ada salah seorang tokoh atau bapak gereja atau yang disebut juga dengan Bapak Thomas Hermeken, gitu ya. Beliau berkata seperti ini. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Dia.
Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dengan Dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita bersama dengan Dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus sampai saat Ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke kayu salib. Banyak yang memuji dan mengagungkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah berkeluh kesah atau jatuh di dalam lembah kesedihan. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa yang ditulis oleh Bapak Thomas ini kira-kira betul atau kurang tepat? Betul. Betul. Kenapa, Bu Let? Kok betul? Ada pengalaman kah? Ya memang kebanyakan seperti itu sih, Kak. Kalau baca gitu ya, untuk ajaran Yesus gitu, murid itu sama-sama terus gitu ya, bersama terus sekian lama gitu. Oh, kadang-kadang saya merasa seperti ini, loh lah, wong muridnya aja yang barengan terus, kadang-kadang tuh enggak mengerti kan, ngerti gitu, apalagi kita gitu. Ini satu pergumulan, ayo belajar bersama gitu loh. Iya, Bu Let. Iya, memang saya setuju memang kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, kita dapat damai sejahtera, betul. Tetapi kadang orang lupa ya, kalau sudah damai, merasanya kalau sudah ada damai sejahtera, kalau ada sukacita itu bayangannya sudahlah pasti nggak ada masalah yang aneh-aneh gitu ya. Nah, justru ketika ada masalah itu loh, bagaimana iman kita itu diuji, ya kan? Bagaimana sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, ketekunan kita itu diuji, ya. Memang jadi Kristen itu bukan hanya sekedar apa yang diucapkan gitu ya, tetapi juga melakukannya itu yang rodok-rodok, ya kita mau enggak mau harus banyak berkorban, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan Bapak Thomas ini mengingatkan kepada kita memang ya bahwa mengikuti Yesus itu bukan cuma hanya sekedar menerima berkat ya. Jadi pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar jadi penerima berkat ya. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus itu juga berarti kesediaan untuk tetap setia mengiring Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi. Kok enak kita mau terima berkatnya aja sementara Tuhan aja sudah berkorban buat kita mati-matian kan sampai titik darah penghabisan gitu ya. Nah, mengikuti Yesus itu adalah kesediaan untuk tetap setia mengiring Kristus di dalam segala situasi dan kondisi. Meskipun berat, menyakitkan, mengancam nyawa gitu ya, tidak sedikit para martir yang berjuang untuk mempertahankan imannya. Bahkan ada juga salah satu martir yang ketika hendak dibakar gitu ya, dia selalu bernyanyi, bahkan ketika tubuhnya dibakar pun gitu ya, dia tetap bernyanyi sampai benar-benar nyawanya sudah habis gitu ya, sudah ada. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang mengikut Yesus yang tidak mudah itu juga dialami oleh para pelayan Tuhan di masa lampau. Salah satunya adalah Stefanus. Nah, Stefanus itu adalah salah seorang martir perdana dalam jemaat mula-mula. Memang kisahnya tidak terlalu banyak ya diceritakan di dalam kisah para rasul, tapi setidaknya meskipun mungkin kalau nggak salah 2 pasal ya, pasal 6 dan 7 saja. Meskipun 2 pasal, tetapi ada hal yang bisa kita teladani gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7, Stefanus itu adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan sosial.
Nah, pada saat itu tugasnya adalah memberikan bantuan pada para janda, yatim, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, pertanyaannya begini, kok bisa ya Stefanus itu masuk dalam 7 orang yang dipilih? Kenapa ya? Ya, saya pikir-pikir saya tuh setuju banget ya. Saya yakin kita semua setuju ya. Kalau orang dipilih itu pasti ada track record yang baik ya kan. Misalnya ini. Misalkan kenapa Pak Yosa kok dipilih jadi pengurus sektor 5? Kenapa kok Bu Sumila hari ini melayani atau melayani sebagai pemimpin pujian? Nah, nggak mungkin kan orang memilih itu tanpa alasan yang baik gitu ya kan. Nah, saya yakin dan kita semua yakin bahwa jemaat pada saat itu, jemaat mula-mula memilih Stefanus itu bukan tanpa alasan gitu ya. Stefanus itu dipilih karena cinta kasih, kesetiaannya pada Allah. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia melakukan pelayanan sosial itu tidak mulus Bapak Ibu. Dia dimusuhi oleh orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, barangkali kita pernah atau mungkin hampir menghadapi situasi yang tidak mengenakan seperti Stefanus. Bisa jadi apa yang kita kerjakan itu tidak berjalan mulus dan disalahpahami oleh orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ya, terlebih saat ini kita masih berjuang untuk pulih dan semangat mengikuti kegiatan peribadahan ya. Saya yakin bukan hanya sektor 5 saja yang juga berjuang gitu ya untuk mengaktifkan, menggerakkan anggotanya, tapi mulai dari sektor 1 sampai 14 saya yakin pergumulannya sama gitu ya. Para pengurus sektor 5 berusaha untuk tetap melayani di dalam segala kesibukannya. Saya nggak tahu pernah apa enggak ya Bapak Ibu pengurus gitu ya, apakah mungkin gitu ya sekali 2 kali ketika promosi kegiatan sektor atau menawarkan untuk pelayanan itu ditolak secara halus dengan berbagai alasan, apakah pernah Bapak Ibu? Pernah ya, mungkin bisa jadi pernah gitu ya. Tapi dengan persoalan Tetapi apakah dengan persoalan tersebut membuat kita tidak bersemangat untuk mengikuti jejak Kristus? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya mau pandemi dan tidak pandemi pun, mengikuti Yesus itu harus tetap sampai garis akhir, gitu ya. Cuma terkadang orang itu mengasihani diri begini, ya sudahlah pandemi gitu ya, agak nyantai-nyantai sedikit gitu loh, agak nyantai-nyantai sedikit gitu ya. Kadang orang itu terlalu terlena dengan keadaan gitu loh. Sudahlah pandemi ya, setidaknya kita dikasih waktu istirahat. Padahal mengikuti Yesus itu bukan hanya soal sebelum pandemi, di masa pandemi, dan nanti ketika endemi pun ya harus tetap setia sampai akhir. Nah, oleh karena itu Bapak belajar 2 kunci atau 2 teladan supaya kita ini dapat mengikuti teladan Kristus ya. 2 kunci utama agar kita dapat mengikuti teladan Kristus. Yang pertama, nah kita berkaca dari peristiwa Stefanus ya. Kita berkaca dari tokoh Stefanus. Nah, yang pertama adalah berani. Itu di ayat 54 sampai dengan 56 Bapak Ibu ya. Berani. Kalau saya katakan berani di sini bukan berarti berani itu berani yang sok-sokan ya. Wes saya punya kemampuan ya kan, saya punya ini itu ya sudahlah. Saya berani, enggak. Berani itu bukan berani yang sok-sokan, tapi berani karena kita ini yakin sungguh-sungguh akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Nah, sebenarnya dalam bacaan kita pada hari ini tuh memang tidak lepas dari perikop sebelumnya. Kalau tadi kan siapa Stefanus itu di pasal 6 ayat 1 sampai 7. Nah, yang kita baca hari ini itu nggak lepas dari perikop sebelumnya, pasal 6 ayat 8 sampai 15. Di situ Stefanus dituduh menghujat Musa dan Allah. Awalnya Bapak Ibu ya, awalnya Stefanus ini bisa menangkis, bisa menghadapi segala tuduhan itu. Tetapi ya namanya manusia ya kan, ketika diperhadapkan dengan mahkamah agama, diperhadapkan dengan pengadilan, ya wes capek mental, fisik gitu kan, akhirnya apa? Dia diseret. Nah, saya yakin beban mental fisik dan Stefanus mental fisik itu tidak
sebenarnya sudah hampir kayak udah habis lah gitu ya. Tetapi di sini justru Stefanus itu tidak menyerah dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, ya. Penghakiman yang dia hadapi itu dijadikan ladang untuk memberitakan Kristus. Orang yang dalam tanda kutip hampir meregang nyawa, Bapak Ibu, masih berani memberitakan Kristus. Ya, orang kalau biasanya hampir meregang nyawa kan cuma gitu kan ya, atau mungkin sudah nggak apa-apain lah. Paling ada juga yang teriak-teriak, ada yang panggil nama-nama, ini enggak. Justru ketika dia hampir meregang nyawa, dia malah memberitakan Kristus. Ya. Keberanian ini terjadi karena sebenarnya Roh Kudus itu menerangi hati Stefanus. Hati Stefanus yang sudah menyala akan cinta kasih Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada menyertai dia di saat dia hampir meregang nyawa, justru Roh Kudus itu makin membuat hatinya terang benderang, ya, sehingga dia berani menghadapi segala rintangan yang ada di depannya. Nah, menariknya gini ya Bapak Ibu, menariknya ya kalau saya perhatikan di ayat itu yang ayat-ayat yang kita baca tadi ya, ketika orang-orang di sekeliling Stefanus itu dikuasai amarah yang tidak terkendali, ya. Ketika orang-orang di sekeliling Stefanus itu dikuasai amarah yang tidak terkendali, malah Stefanus itu dikuasai kasih karunia Allah. Apakah ada Stefanus balas dendam sama mereka? Enggak. Justru dia dikuasai kasih karunia Allah. Nah, demikian pula di dalam diri kita, Bapak Ibu, para pengikut Kristus. Keberanian di dalam menghadapi tantangan itu enggak seolah-olah jatuh dari langit. Tapi keberanian itu diberikan ketika kita berseru kepada siapa yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Nah, mengikuti jejak Kristus itu berarti bersedia diajar untuk berani menyatakan gaya hidup yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Nah, kalau dunia mengajarkan ketidakadilan, ya kita justru sebaliknya, ya. Kita bersikap adil bukan karena kita ingin dipuji, tetapi karena Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, kalau juga dunia dipenuhi dengan dusta, ya kita diajar untuk berani menyuarakan kebenaran. Nah, kalau dunia dipenuhi dengan dengki, ya kita diajar untuk jadi pembawa damai. Nah, kalau dunia dipenuhi dengan kepahitan, ya kita diajak untuk berbuah manis di setiap musim hidup, ya toh. Kalau di sekeliling kita sudah suasananya pahit, ya jangan jadi kompor, nanti jadi meledak ya. Sudah enak gitu loh. Nah, oleh karena itu di poin 1 ini Bapak Ibu saya mau katakan begini. Semakin diri kita dikuasai oleh emosi, ya. Semakin diri kita ini dikuasai oleh emosi, itu akan menghasilkan tindakan yang dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Ya. Kita perhatikan orang-orang yang pada saat itu di sekeliling Stefanus, ya gertak gigi kan, itu ada amarah itu yang meluap-luap, ya akhirnya mereka apa? Mereka mau melempari Stefanus dengan batu. Ya, amarah yang tidak terkendali, ya. Semakin diri kita dikuasai oleh emosi, maka itu akan menghasilkan tindakan yang melukai diri sendiri dan orang lain. Tetapi semakin diri kita ini dikuasai oleh kasih karunia Kristus, itu akan menghasilkan keberanian yang tahan uji. Keberanian itu tidak lantas jatuh dari langit, tetapi keberanian itu akan semakin nampak ketika kita menghadapi berbagai persoalan, gitu ya. Mungkin memang porsinya tidak sebesar Stefanus, ya. Mungkin porsi lain yang seturut kemampuan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kunci utama di dalam kita mengikuti jejak Kristus. Kemudian yang kedua, ini penting dari teladan Stefanus, Bapak Ibu, yaitu melepaskan pengampunan di ayat 59 sampai dengan 60, 59 dan 60. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Salah satu tindakan yang seringkali sulit atau belum dapat dilakukan bagi seseorang itu adalah melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah membuat hidupnya nggak karuan. Terlebih ya, ini bahayanya lagi Bapak Ibu ya, bahayanya kalau dirinya itu punya status yang lebih tinggi,
dari orang lain, kemudian orang itu mengutamakan gengsi, kemudian nggak mau merendah, ibaratnya seolah-olah itu dia masih memegang erat jubah kehormatan, jas kehormatan, gitu ya. Nah, kalau kita melihat diri Stefanus ya, sekalipun dia ditugaskan untuk menjadi pelayan sosial, dia tidak sombong, dia menyadari bahwa aku ini hamba. Gitu ya. Ketika dia diadili, bahkan di depan orang banyak dia dimaki-maki, dimarah-marahi, kan? Enggak tuh, dia itu sama sekali enggak mengucapkan bahwa ini loh, aku ini sudah dipilih oleh gereja, dipilih oleh umat. Enggak, dia tetap menyadari bahwa aku ini seorang hamba. Dan menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ada 2 kalimat yang terucap dari bibirnya sebelum meninggal, sebelum mati, ya toh? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa enggak luar biasa? Ya toh? Di akhir hidupnya, dia justru berdoa, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya. Benar-benar dia hidup, menghidupi bagaimana dirinya ini mampu menjadi seorang Kristen, bagaimana dia mampu mengikuti teladan Kristus, jejak Kristus di dalam hidupnya. Dia melepaskan pengampunan, dia tidak membalas dendam. Ya. Nah, Bapak Ibu, hidup itu bukan hanya sekedar menghadapi apa yang tampak di depan mata. Nah, sangat mengerikan kalau hidup ini dipenuhi dendam sampai dengan akhir hayat. Jujur saya ada 2 peristiwa gitu ya, 2 peristiwa yang membuat saya harus hati-hati menjaga tutur kata, menjaga hidup ya, perbuatan ya. Ada orang yang sepuh gitu ya, sudah tua gitu ya, sudah lanjut usia gitu ya. Semoga kita nanti ketika kita nanti Tuhan izinkan kembali pada Bapa, kita melakukan segala sesuatu dalam nama Bapa ya Bapak Ibu. Karena begini, ada itu ya orang yang maaf, saya harus sampaikan meso-meso gitu ya, ngomong jorok, ngomong kata-kata kotor, nggak lama sesudahnya, mohon maaf, dipanggil Tuhan. Ya itu jadi rasan-rasanan juga. Jadi kan meninggal pun juga tidak dalam damai sejahtera gitu loh. Meninggal, tapi sebelum meninggal itu meso-meso, ngomong jorok gitu ya. So, ada juga lagi Bapak Ibu, ini satu sampai gedek-gedek ya sama suami saya bilang, kok ya ada ya orang seperti itu. Ada orang juga yang bertahun-tahun hidupnya dalam kesalahpahaman, merasa diri benar, tetapi nggak bertekad untuk berubah, berbuah. Nah, belum ada pemberesan sama sekali. Tapi sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana akhir hidupnya. Tapi sangat disayangkan ya kalau kita berpulang, tapi masih ada utang dendam yang nggak dibereskan. Sesuatu yang sangat disayangkan Bapak Ibu. Nah, perenungan bagi kita semua adalah hidup kita ini untuk apa sih? Apa tujuan hidup kita? Apakah hanya sekedar untuk mendendam, mengucapkan sumpah serapah pada orang-orang yang menyakiti kita? Tentu enggak ya. Berkaca dari peristiwa yang dialami oleh Stefanus Bapak Ibu. Gini, orang yang mengikut Yesus akan dikuatkan untuk melakukan segala sesuatu yang secara manusia itu nggak mungkin dapat dilakukan di dalam hidupnya. Stefanus, kok bisa ya? Dia hampir meregang nyawa itu mengucapkan kalimat pengampunan. Nek saya mungkin paling mikir, wis sakit ini, wis gak bakal mikir lah. Paling cuman mengerang, tapi ini loh hebatnya. Orang yang mengikuti Yesus itu akan dikuatkan untuk melakukan segala sesuatu yang secara manusia itu nggak mungkin dapat dilakukan di dalam hidupnya. Nah, terkadang kita ini cenderung mudah mengampuni orang yang pro dengan kita, tapi sulit mengampuni orang yang berseberangan dengan kita. Nah, Bapak Ibu, mengampuni itu memang berat saya akui, tetapi jangan dibawa beratnya terlalu lama. Ya,
Mengampuni memang berat, tetapi akan menjadi ringan ketika apa? Ketika kita ini mau terbuka, mengakui kelemahan di hadapan Tuhan, kita nggak gengsi, ngomong kepada Tuhan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau memang kita sakit hati sama orang, ya kita jujur sama Tuhan. Kalau mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan diri kita, kita jujur sama Tuhan. Ya Tuhan nggak akan ember ya toh, nggak akan ngomong kemana-mana. Wong Tuhan itu kan berdaulat di dalam diri kita. Lain halnya kalau kita cerita ke orang lain, mungkin orang lain bisa ember, tapi kalau Tuhan kan enggak gitu loh. Terbuka, akui kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan juga mohon Roh Kudus untuk menguatkan hati sanubari kita. Nggak ada orang yang sempurna gitu ya. Mungkin ya tidak ada salahnya kita ini ngefans dengan mungkin hamba Tuhan, ya kan, majelis atau aktivis-aktivis. Cuma sekali lagi kita semua ini adalah manusia yang terbatas, ya kan. Manusia yang terbatas, kita butuh mengakui segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengikuti jejak Kristus itu berarti bersedia untuk mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya kita belajar dari keteladanan Yesus yang menghamba. Nah, kalau kita belajar mengosongkan diri itu tidak menganggap apa yang ada di dalam diri kita itu sebagai kebanggaan, keutamaan, enggak itu ya. Mengikuti jejak Kristus itu bersedia mengosongkan diri, berjalan bersama dengan Kristus, setia dan mengasihi Dia. Nah, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Orang yang bersedia mengikuti jejak Kristus itu dapat upah. Upahnya itu bukan duit ya, bukan uang, enggak. Kalau uang itu sementara, ketika kita mati ya uang nggak dibawa kan gitu. Upahnya itu apa? Penghiburan, kemuliaan ya. Kalaupun pada hari ini ya, kalaupun pada hari ini kita sedang mendapatkan penderitaan, sesuatu yang tidak mengenakkan, masalah yang sama sekali tidak kita harapkan, percayalah, mahkota kemuliaan itu akan menanti kita. Mahkota kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Sakit nggak popo, menderita nggak popo, tapi penghiburan dari Kristus itu tidak akan pernah ada habisnya. Hari ini tidak apa-apa mengalami dalam tanda kutip kematian secara rohani ya, dalam artian mungkin kita menderita, tapi mahkota kemuliaan itu akan tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh setia mengikuti jejaknya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa untuk mengikuti jejak-Mu dibutuhkan keberanian dan pengampunan, bahkan kami diajak untuk mengakui kelemahan keterbatasan kami sebagai seorang manusia. Dan kami bersyukur Tuhan kalau sampai dengan detik ini Tuhan masih memimpin kehidupan kami. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk tetap bertumbuh, untuk tetap dengar-dengaran atas setiap hal, atas setiap perintah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh terus menggema di dalam kehidupan rekan-rekan di sektor 5. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman malam hari ini sulit ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita mau dan kita berusaha, pasti Tuhan menolong. Begitu ya Kak Tika? Ya. Untuk mengamini firman Tuhan malam hari ini, kita bertekad, kita memuji Tuhan, ikut di Kau Saja Tuhan. Dari Kidung Jemaat 376. Kemudian doa syafaat ya Kak. Dan doa berkat, terus Bapak terima kasih yang terakhir. Mari Bapak Ibu kita bertekad ikut di Kau Saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakku dan padamu berserah. Aku ingin dikudikau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin dikudikau dan mengabdi padamu, dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini, kami bersyukur untuk segenap rekan-rekan pengurus sektor 5 yang sampai dengan hari ini, yang sampai dengan detik ini, berjuang terus berupaya untuk mengumpulkan kami semua sehingga kami dapat bersekutu satu dengan yang lain meskipun melalui Zoom. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam seluruh program-program yang telah dipersiapkan dapat menggerakkan kami semua untuk kembali berkomunitas, kembali bersekutu satu dengan yang lain, dan kami boleh merasakan sukacita dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Suraji yang sedang sakit stroke. Kami juga berdoa untuk Ibu Hartati yang sakit gangguan jantung. Kiranya kami berdoa untuk kedua rekan kami ini, Tuhan berikan kekuatan, pemulihan yang datangnya dari Allah secara pribadi, dan juga kami berdoa untuk setiap biaya pengobatan yang diperlukan. Kami percaya Tuhan yang mencukupkannya. Bahkan kami berdoa untuk setiap anggota keluarga yang sampai saat ini senantiasa mendampingi. Tuhan berikan kesabaran, kesehatan, dan ketekunan, kekuatan untuk mendampingi Ibu Suraji dan Ibu Hartati. Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Mei. Kami berdoa untuk Ibu Monika, Bapak Riki, Pauki, Ibu Ratna, Ibu Dina, Ibu Singgi, Bu Sawong, Pak Budiman, Bu Lucy Alfred, Bu Clara, Pak Yuyut. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan rekan-rekan kami. Kami berdoa untuk kehidupan rekan-rekan kami di dalam pergumulan bersama dengan keluarga maupun pelayanan. Tuhan menolong apapun yang saat ini sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ikut campur tangan memberikan jalan keluar. Dan kiranya rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Mei boleh terus setia dan menghidupi kekristenannya untuk tetap setia di jalan Tuhan dan tetap giat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk studi rekan-rekan kami. Kami berdoa untuk anak-anak Bu Yanti yang sedang ujian, baik itu Ale, Jojo, dan Fani. Tuhan memberkati, berikan hikmat pada ketiga anak-Mu ini Tuhan, sehingga Ale, Jojo, dan Fani boleh mengikuti ujian dengan tubuh yang sehat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Pak Ernest dalam studi kedinasannya di TNI AL, kiranya Tuhan memberkati apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan beliau, kiranya Tuhan juga menolong. Demikian juga dengan keluarga yang sampai dengan hari ini senantiasa
mendukung dalam studinya, Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Dokter Jati, untuk kelancaran studi kedokterannya, Tuhan juga menolong dalam segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran studi kedokterannya, Tuhan juga ikut campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, kalau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang malam hari ini belum dapat kami katakan, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengakui segala sesuatunya di hadapan Tuhan, kami dapat semakin terbuka di hadapan Engkau, dan kami semakin mempercayai kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan sektor 5 yang malam hari ini bergabung melalui Zoom, kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami juga percaya setiap pokok doa yang kami naikkan pada malam hari ini, Tuhan mendengar dan menjawabnya seturut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, untuk Kak Sintika untuk pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bu Yuyun juga yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, Bu Legiman, Bu Yohana, Bu Dina, Pak Denny, Bu Marta, Pak Ernest, Bu Ernest, Pak Iwan, Bu Monika, Bu Yanti, Bu Ase, dan Bu Sarja. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan bertemu kembali bulan depan ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat istirahat ya Bapak Ibu.